السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman azza wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi ini kita bermajlis di salah satu dari rumah Allah SWT. Kita berharap kepada Allah SWT agar duduknya kita di rumah ini menjadi satu amalan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman azza Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid yang di kesempatan ini kita memasuki pembahasan arkanul imani sittatun. Sebelumnya, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ta'riful iman, pengertian iman. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi dari iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni bahwasanya iman itu tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan beramal dengan anggota tubuh. Ini ta'rif iman atau definisi iman yang diyakini oleh para imam Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh beliau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, dan seluruh para imam ahli hadis, termasuk penduduk Madinah di waktu itu. Mereka meyakini bahwasanya iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Pertemuan kita hari ini, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, kita akan bahas tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya ini bahwasanya rukun iman itu ada 6. Beliau berkata, i'lam akhil muslim, i'lam akhil muslimu, waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardahu. Kan kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam, semoga Allah Ta'ala berikan aku taufik, begitu pula kepada anda, kepada apa yang Allah Ta'ala sukai dan Allah Ta'ala ridhoi. Ketahuilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sa'alahu Jibril 'anil imani. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya kepadanya tentang iman, maka beliau SAW menjawab, antu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Faqala lahu Jibril alaihissalam sadaqta. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, engkau benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman, oleh Imam Muslim dalam Al-Iman, dan kedua-duanya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman azza wa jalla, hadis ini mencakup usul azimah, pokok-pokok yang besar di dalam Islam. Ya. Hadis Jibril ini mencakup usul-usul yang sangat besar di dalam Islam. Ya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau berkata tentang hadis ini, kata beliau, yasruhu an yuqala lahu ummus sunnah. Hadis ini layak atau bagus untuk dikatakan bahwasanya hadis ini adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Dan hadis ini ikhwatul iman azza wa jalla adalah hadis yang sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan di dalamnya rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan beliau menjelaskan di dalamnya tentang ihsan. Begitu pula beliau menjelaskan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis ini menjelaskan agama seluruhnya, bahwasanya agama itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, dalam hadis ini disebutkan Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, kemudian dilanjutkan bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini ada 3 tingkat: Islam, iman, ihsan. Kemudian ulama menyebutkan bahwasanya manusia di dalam agama ini tidak pada satu tingkatan. Di antara mereka ada yang muslim, ada juga di antara mereka yang mukmin, dan ada di antara mereka yang muhsin. Ya, dan ini adalah tingkatan-tingkatan keagamaan mereka. Ya, sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lainnya. Dan berdasarkan hadis ini, ikhwatul iman azza wa jalla, para ulama beristinbat atau mengambil faedah hukum bahwasanya iman itu rukunnya ada 6. Dan 6 rukun iman ini merupakan pokok, merupakan pokok ya, atau usul. Siapa yang tidak mengimani salah satunya, maka tidak sah keimanannya. Ya. Baik. Kita melanjutkan ikhwatul iman azza wa jalla. Selanjutnya muallif rahimahullah taala melanjutkan dengan pembahasan adillatu ziyadatil iman. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya iman itu bertambah dan iman juga bisa berkurang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama sebelumnya, ya,
bahwasanya iman itu yazidu bil taati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan, dan iman bisa turun atau berkurang dengan sebab maksiat. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi akidahnya orang Murji'ah. Ya, di mana mereka tidak memasukkan amal bagian dari iman. Orang yang soleh dan orang yang toleh sama, keimanannya sama. Hatta imannya Jibril dengan pelaku maksiat sama. Ya. Ini akidahnya orang Murji'ah. Mereka tidak memasukkan amal bagian dari iman. Tentu ini keyakinan yang batilah, ya. Karena menyelisihi nas Alkitab, As-Sunnah, dan jalannya para sahabat. Mari kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah yang mengimani bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di sini disebutkan oleh mu'allif sejumlah dalil. Tentu ini tidak semua beliau sebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, beliau membawakan satu ayat Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 173. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Antum bisa garis bawahi, ya. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini dalil tentang bahwasanya iman itu bertambah. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terbangun akidahnya di atas Alkitab dan Sunnah dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas", orang-orang yang telah berkata kepada mereka manusia. Apa yang dikatakan kepada mereka? "Innan nasa qad jama'u lakum", sesungguhnya manusia, yakni orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, ini seusai perang Uhud, ikhwatul. Seusai perang Uhud, Abu Sufyan dan orang-orang kafir ingin menuju Madinah, ingin menghabisi kaum muslimin. Ya. Yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, ya, untuk mengejar mereka. Padahal kondisi para sahabat dalam keadaan terluka parah. Karena kita ketahui dalam sejarah perang Uhud, ya, orang-orang kafir berbalik mengalahkan kaum muslimin di waktu itu. Tidak sedikit di antara para sahabat yang gugur dan banyak yang terluka. Rasulullah perintahkan para sahabat agar bangkit pada dalam keadaan sangat terluka, yakni terluka parah. Dikatakan oleh para mufassir, ya, bahwasanya mereka itu dalam keadaan luka parah, ya, alama bihim minal jarah. Jadi para sahabat berada dalam keadaan terluka. Akan tetapi para sahabat ikhwatul iman, mereka berangkat istijabatan lillahi wa li rasulih wa ta'atan lillahi wa rasulih. Dalam kondisi demikian, mereka tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu sampailah mereka itu di suatu tempat yang bernama Hamra'ul Aswad. Sesampainya di sana, mereka berjumpa dengan
sejumlah manusia yang mereka ini mengetahui niat Abu Sufyan dan orang kafir Quraisy untuk berangkat menuju Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Lalu orang-orang ini berkata kepada para sahabat, bahwasanya manusia mereka telah berniat, telah berkumpul, untuk menyerang kalian. Qad jama'u lakum fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Akan tetapi ternyata justru hal itu menambah keimanan para sahabat. Fazadahum imanan. Malah hal itu menambahkan keimanan para sahabat. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ikhwatal iman azza Allah wa iyyakum. Ayat ini berbicara tentang bahwasanya iman itu bertambah. Ketika mereka para sahabat diancam bahwasanya orang-orang kafir telah bersiap-siap untuk menyerang mereka, malah justru hal itu menambahkan keimanan mereka. Apa sebabnya ikhwatul iman? Disebutkan dalam firman Allah SWT, am hasibatum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum menimpa kalian seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Umat terdahulu digoncang keimanannya, diuji Allah SWT, tertimpa dengan berbagai macam bencana, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Jadi ayat inilah, kata para ulama, yang membuat mereka bertambah imannya. Ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, mereka mengingat ayat ini sehingga mereka bertambah imannya. Ternyata benar yang Allah Ta'ala kabarkan, yakni tidak mungkin kita akan masuk surga tanpa Allah Ta'ala menguji keimanan kita. Ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Itulah penyebab iman mereka bertambah, bahwasanya mereka akan diuji, akan berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ini berbicara tentang ziyadatul iman, pertambahan iman. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, mu'allif mendatangkan ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin, kalau antum perhatikan di situ al-mu'minun, innama itu ikhwatal iman termasuk adat lil hasr, yakni untuk pembatasan. Artinya kalimat setelahnya itu dibatasi dengan innama. Misalnya ada kalimat innama ana talibun, sesungguhnya saya itu hanyalah seorang siswa. Artinya dibatasi bahwasanya dia itu bukan selain siswa, dia bukan seorang pedagang, dia bukan seorang dokter. Itu makna innama, lil hasr, pembatasan. Ayat ini membatasi orang mukmin itu tidak lain kecuali yang akan disebutkan dalam ayat ini. Para ulama menyebutkan bahasanya al-mu'minun al di sini lil istiqraq.
li syara'il iman. Maksudnya orang mukmin yang keimanannya itu mencakup seluruh syariat-syariat keimanan. Ya. Kata Sa'di, jadi orang yang imannya itu mencakup syariat-syariat keimanan, bukan hanya beriman kepada Allah saja tapi tidak mengimani hari akhir misalnya. Artinya orang mukmin yang dimaksud adalah orang yang mengimani seluruh rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya. Ya. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut Allah wajilat qulubuhum. Wajilat itu maknanya adalah khafat warahabat. Wajilat itu maknanya khafat, takut. Takut hati mereka. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Ini yang perlu kita garis bawahi, bertambahlah iman mereka. Jadi Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini mengulang kalimat zadatuhum imana. Ini bertambah keimanan orang-orang mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada mereka lah mereka itu hanya bergantung atau bertawakal. Nah, baik. Ayat ini ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum menjadi dalil ya bahwasanya iman itu bertambah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mu'alif masih menyebutkan beberapa dalil selanjutnya untuk mengokohkan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah. Nah, kemudian mu'alif mendatangkan lagi satu ayat dari surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Dan ketika diturunkan surat ya disebutkan dalam tafsir fiha al-amr wa nahy, surat yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, wal khabar anillahi azza wa jalla, surat yang isinya membahas tentang Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara gaib misalnya. Ketika diturunkan surat faminhum man yaqul, maka di antara mereka ya ada yang mengatakan ayyukum zadatu hadhi iman, siapa di antara kalian yang surat ini menambahkan keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Ya. Di sini ikhwatul iman azza wa iyyakum ya. Kata mufassir, Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik, dan Allah menjelaskan kondisi orang-orang yang beriman ketika turunnya Al-Quran. Orang munafik dan orang mukmin itu berbeda. Ketika turunnya Al-Quran berbeda. Ya. Orang munafik bertanya, ayyukum zadatu hadhihi iman, siapa di antara kalian yang dengan diturunkannya surat ini bertambah imannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fa'amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan keimanan mereka, wa hum yastabshirun, sedangkan mereka dalam keadaan bahagia. Ya. Disebut dalam tafsir, yubashshiru ba'dhum ba'dhan bima manna Allahu 'alaihim min ayatihi wa tawfiq li fahmiha wal 'amal biha. Jadi kenapa mereka saling berbahagia? Disebutkan ketika turun surat, maka orang-orang mukmin itu saling memberikan kabar gembira, saling memberikan kabar gembira dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada mereka berupa ayat-ayatnya
Ya, Allah telah menurunkan kepada mereka ayat-ayatnya. Mereka menganggap bahwasanya turunnya ayat-ayat dari Allah SWT itu adalah anugerah dan taufik. Allah telah memberikan mereka taufik untuk bisa memahami ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Ya, maka orang yang beriman demikian keadaannya. Yani para sahabat ketika diturunkan kepada mereka surat atau ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ya. Ini menjadi dalil bahwasanya iman itu bertambah. Kemudian surat yang lainnya ikhwatal iman, surat Al-Ahzab ayat 22. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Allah Ta'ala berfirman ketika orang-orang mukmin mereka melihat Ahzab. Ahzab di sini pasukan-pasukan. Mereka pun berkata, ini adalah apa yang Allah janjikan kepada kita. Jadi kaum mukminin ketika berhadapan dengan musuhnya, mereka mengucapkan kalimat ini. Ini adalah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Berhadapan dengan musuh, justru mereka mengatakan ini apa yang Allah janjikan kepada kita. Disebutkan dalam tafsir, para sahabat itu mengetahui, kaum mukminin mengetahui bahwasanya mereka tidak akan masuk surga sampai mereka diuji. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan, sadaqallahu wa rasuluh, benar Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan masuk surga sampai kita diuji keimanannya. Kemudian wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah hal itu menambahkan mereka kecuali bertambah iman dan taslimnya kepada Allah SWT. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwasanya keimanan orang mukmin itu bertambah. Ya. Bertambah. Satu ayat lagi Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman di dalam hati-hati orang mukmin agar mereka bertambah imannya bersamaan dengan iman mereka. Ya. Ayat ini berbicara lagi tentang liyazdadu imanan, agar bertambah iman mereka. Ya, kata ulama ikhwatal iman terkait dengan tafsir ayat ini, Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang anugerahnya kepada orang-orang mukmin. Jadi ayat ini berbicara tentang pengabaran anugerah Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati-hati orang mukmin. Ya. Sehingga mereka sabar kokoh di atas keimanan. Ketika Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian yang menggelisahkan, karena kita ketahui Allah tidak akan membiarkan seseorang beriman kemudian tanpa diuji, ya. Akan tetapi Allah Ta'ala yang telah meneguhkan keimanannya itu, ya, sehingga ketika Allah Ta'ala meneguhkan keimanannya, maka ia pun telah siap, ya, untuk melaksanakan perintah Allah SWT, ya, sehingga dalam kondisi seperti itu dia akan bertambah keimanannya. Jadi ketika datang ujian, orang mukmin tegar, ya. Dan ini adalah anugerah dari Allah SWT. Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Ketika ujian datang, dia pun siap untuk tetap istiqomah di atas perintah Allah, dan justru malah bertambah keimanannya. Ya. Seperti tadi yang kita sebutkan, para sahabat itu ketika berhadapan dengan musuh, malah justru menambahkan keimanan mereka, bukan malah semakin lemah. Jadi kalau kita perhatikan ikhwah, keimanan kita hari ini misalnya, kita bisa bandingkan dengan keimanan para sahabat. Ketika datang ujian dan ujian,
Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, sayakunu zaman, akan ada suatu zaman, man yasbiru ala dinihim kaqabidil jam'. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Ini termasuk tasliyah, hiburan dari Nabi SAW untuk orang yang hidup di akhir zaman yang berat ujiannya, yang mereka jumlahnya sedikit, di sekitar mereka orang-orang yang buruk, ya. Akan tetapi orang yang memiliki keimanan, Allah akan berikan kepadanya sakinah, sehingga ketika datang ujian justru semakin menguatkan imannya, bukan semakin luntur, bukan membuat ia meninggalkan agamanya. Dia tinggalkan sunnah Nabi SAW karena apa? Karena ujian-ujian yang berat baginya. Tidak. Beratnya ujian itu justru malah menambahkan dia istiqomah dan kokoh di atas agama, bertambah keimanannya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ikhwatul iman, Allah Ta'ala berfirman, wa yazdadal ladzina amanu iman, dan bertambahlah orang mukmin itu imannya. Ya. Jadi ayat ini jelas, gamblang. Allah mengulang-ulang kalimat tentang penyebutan pertambahan iman. Ya. Ini akidah yang hak, akidah yang benar, yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mu'alif rahimahullah ta'ala, dan ini kebiasaan para ulama ikhwah, setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian mereka pun mendatangkan sejumlah dalil dari Sunnah Nabi SAW. Dengan banyaknya dalil itu, semakin jelas dan semakin kokoh keimanan kita, semakin mantap kita terhadap suatu kebenaran. Selanjutnya mu'alif rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil dari Sunnah. Hadis dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratu. Ya. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wawunya di sini namanya wawu haliyah. Wawu haliyah, bukan wawu ataf. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kondisi kami saat itu adalah fityan, yaitu para pemuda hazawirah, pemuda-pemuda yang masih kuat, masih gagah-gagah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh para pemuda yang gagah-gagah. Ya. Apa kata beliau? Fata'allamnal imana. Maka kami pun mempelajari iman qabla an nata'allama al-Quran, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Ini di antara manhaj Nabi SAW atau metode Nabi SAW mengajarkan agama kepada umatnya. Dimulai dari yang terpenting. Apa itu? Itu mempelajari tentang keimanan. Oleh karena itulah kemudian para ulama juga membuat kaidah, ya, mendahulukan amalan, mendahulukan untuk memfokuskan atau memperhatikan amalan batin sebelum amalan zahir. Yang dimaksud adalah tentang keimanan. Atau adalah istilah lain, al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Hendaklah akidah dahulu seandainya mereka tahu. Ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sejumlah para sahabat untuk berdakwah, di antaranya Mu'adz bin Jabal, maka beliau mengajarkan tahapan dakwah. Dimulai yang paling utama yaitu agar mereka mentauhidkan Allah SWT, agar mereka bersyahadat dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diajarkan mereka salat, zakat dan seterusnya. Ya. Nah, disinilah sahabat Jundub bin Abdullah menceritakan, kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Tsumma ta'allamna Al-Quran. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka bertambahlah keimanan kami dengan sebab kami mempelajari Al-Quran. Hadis ini berbicara tentang apa, ikhwah? Tentang pertambahan iman. Diajarkan keimanan oleh Nabi, membuat hatinya dipenuhi dengan akidah-akidah yang benar, terisi dengan keimanan.
Kemudian mereka belajar Al-Quran, semakin bertambah keimanan mereka. Semakin bertambah keimanan mereka. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat, yang imannya kuat, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang imannya lemah. Wa fi kullin khairun, tapi pada keduanya itu baik. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah seorang mukmin. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu tidak sama. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ini menunjukkan tambah dan kurangnya iman. Lalu Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersemangat atas apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah kepada Allah Ta'ala pertolongan dan jangan lemah. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jikalau menimpamu sesuatu, maka jangan ucapkan seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Lau anni fa'altu, kalau seandainya aku melakukan kana kada kada, maka ia akan seperti ini dan seperti itu. Afan? Dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar beramal, ihris ala ma yanfa'uk, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, disertai dengan permohonan atau doa, memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan jangan lemah. Artinya jangan seseorang itu hanya mengandalkan dengan doa tapi tidak melakukan amal. Itu namanya lemah. Jika engkau tertimpa sesuatu setelah melakukan usaha, berdoa, kemudian ternyata gagal misalnya, maka jangan mengucapkan lau, seandainya aku melakukan demikian maka akan demikian dan demikian. Jangan. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah ini sudah ketentuan Allah, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan Allah lakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law itu akan membuka pintu syaitan. Dan ini adalah sikap seorang mukmin ketika sudah melakukan usaha, berdoa, kemudian gagal dalam usahanya, dia tidak mengucapkan kalimat seandainya aku melakukan ini atau itu. Akan tetapi dia mengucapkan qadarullah, ini sudah takdir dari Allah. Karena ucapan law tadi, seandainya tadi itu membuka pintu syaitan. Ya. Baik. Ini hadis riwayat Muslim ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Nah, di sini muallif membawakan hadis ini untuk menguatkan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu ada ziyadah, ada pertambahan. Ada orang yang imannya kuat dan ada orang yang imannya lemah. Sebagaimana itu yang kita ketahui dalam realita. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya setelah kita melihat dalil-dalilnya akan semakin mantap. Maksudnya akidah ini adalah yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, akidah yang hak. Ketika kita melihat ada orang yang memiliki fikrah menyelisih dari akidah ini, ya, seperti firqah Murji'ah, maka tentu kita akan mengetahui bahwasanya pemikiran itu pemikiran yang sesat, yang menyimpang, sehingga kita menjauh darinya dan memperingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar menjauh dari pemikiran Murji'ah itu. Ya. Baik. Kita masih lanjut ikhwatul iman azza wa jalla. Selanjutnya mu'allif rahimahullah taala setelah menyebutkan tentang dalil-dalil bahwa iman itu bertambah, maka beliau ingin sempurna dalam pembahasan. Beliau menyebutkan tentang dalil-dalil bahwa iman itu berkurang. Min adillati nuqsanil iman. Iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Bahkan kata para ulama, terkadang iman itu bisa hilang. Ya, bisa berkurang tinggal sedikit dan bisa hilang. Ya. Maka seorang mukmin itu dituntut, ya, agar ia berupaya untuk menjaga dan menambahkan keimanannya.
Yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu ada 70 lebih cabang. Ya, bid'un itu bermakna bilangan dari 3 sampai 9. Sebagian orang memaknai iman itu 73 lebih cabang. Ya. Fa'adzaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa iman itu bercabang-cabang dan yang paling tinggi tingkatannya adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Tentu ucapan yang disertai dengan ilmu dan disertai dengan pembenaran hati, bukan hanya sekedar ucapan lisan. Karena sejumlah nas menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid ini. Semisal ada hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Agar mereka menjaga kalimat tauhid ini, menjaga ucapan la ilaha illallah. Karena seandainya kalimat ini ditimbang dengan 7 langit dan 7 bumi, maka kalimat ini akan mengalahkannya. Ini wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya yang disampaikan Nabi SAW dalam sebagian hadis yang sahih. Ya. Maka iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adani thariq. Kemudian beliau menyebutkan dan yang paling rendahnya, tingkatan paling bawahnya itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu, ada duri, disingkirkan. Menyingkirkan ini bagian dari amal anggota tubuh. Rasulullah menyebutkan bahasanya ini adalah iman. Jadi iman itu yang diyakini oleh Sunnah wal Jamaah, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, menyingkirkan gangguan di tengah jalan dengan anggota tubuh. Itu bagian dari iman. Dan kata Rasulullah itu adalah serendah-rendah iman. Ya. Yakni kalau ada orang yang membiarkan gangguan di tengah jalan, dikhawatirkan keimanannya seperti apa ya? Karena ini serendah-rendahnya. Ada orang suka mengganggu orang lain lewat. Nah, ini dipertanyakan imannya di mana? Bisa jadi imannya hilang. Karena ini paling rendah. Ya. Maka seorang mukmin itu dengan keimanannya itu akan membuahkan amalan-amalan salihah, akan bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana itu akan terwujud ketika benar keimanannya? Ya, seperti itu. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan malu adalah satu cabang dari iman. Dan para ulama ketika berbicara tentang hadis ini, mereka menjelaskan bahwasanya malu itu adalah amalan hati. Yang ini menjadi dalil bahwasanya iman itu ucapan lisan, amalan anggota tubuh dan amalan hati. Nah, tetapi hadis ini ikhwatul iman didatangkan oleh mu'alif yang menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah. Nah, kemudian dari hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' bi qalbihi. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful imani, dan itu adalah serendah atau selemah-lemah iman. Kita garis bawahi ikhwatal iman, jika tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuatan dengan lisan, maka dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendah keimanan. Menunjukkan bahwa iman itu adalah yang rendah, yang lemah, dan ada iman yang kuat.
Ketika ada kemungkaran, kita tidak memiliki kesanggupan untuk mengingkari dengan kekuasaan kita, karena kita lemah. Kita tidak bisa mulai dengan lisan kita. Maka paling minim adalah mengingkari dengan hati itu. Mengingkari dengan hati. Jika hati sudah tidak mengingkari, ini juga dikhawatirkan tidak ada keimanan setelahnya. Karena tidak ada setelah ini. Akan tetapi kata para ulama, ketika kita melihat kemungkaran, kita pastikan ini mungkar dengan ilmu, dengan Alkitab dan Sunnah, ditunjukkan oleh nas-nas yang ada ini adalah menyelisihi syariat, dan ini benar-benar kemungkaran. Maka selain kita mengingkari dengan hati, kita menjauhi kemungkaran tadi. Menjauhi, bukan kita ikut bersama mereka yang sedang melakukan kemungkaran, sedangkan hati kita mengingkari. Tidak. Bukan itu namanya mengingkari. Berarti hadis ini ikhwatul iman, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini juga menjadi dalil tentang kurangnya iman. Nah, kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ini diulang lagi oleh beliau dalam penyebutan dalil-dalil kurangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya itu ada kebaikan. Ini berbicara tentang iman itu ada yang tinggi dan ada yang kurang. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, ya. Kemudian kita lihat mu'alif mendatangkan riwayat berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubir rajuli al-hazimi min ihdakunna." Kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat, ya. Kalau antum mau artikan agar mudah difahami, insyaallah, kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat yang lebih menghilangkan akal seorang laki-laki yang memiliki keteguhan. Jadi ada laki-laki yang cerdas, yang kokoh, memiliki pendirian yang sangat kuat, ada yang mengalahkan, menghilangkan akalnya. Kata Rasulullah SAW, tidak aku melihat ada yang lebih menghilangkan akalnya orang seperti ini. Min naqisati aqlin, daripada naqisat itu jamaah, orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Min ihdakunna, daripada salah satu di antara kalian wahai para wanita. Saya ulang lagi, hadis ini dijadikan dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat ada yang membuat akal laki-laki yang hebat itu bisa menjadi berkurang, rendah, hilang daripada siapa? Wanita. Ya. Padahal wanita itu, kata Rasulullah SAW, orang yang kurang akal dan agamanya. Nah, yang kita garis bawahi di sini kurang agamanya. Berarti agama itu ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Lalu para wanita bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Dan apa itu kurangnya agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Jadi wanita ingin penjelasan. Kalau dikatakan wanita itu kurang dari sisi agama dan akalnya. Lalu Rasulullah mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajuli. Kata Rasulullah, bukankah persaksian satu wanita itu seperti setengah persaksian laki-laki? Jadi laki-laki satu persaksiannya, wanita harus dua. Disebut dalam surat Al-Baqarah itu, fa illam takuna syahidaini farajulun wa ra'atani. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki, dua perempuan. Berarti menunjukkan bahwasanya perempuan itu setengah dari persaksian laki-laki. Berarti kurang.
yakni kurang akalnya. Qulna, orang itu mengatakan bala, iya, karena itu ayat Al-Quran. Maka sahabiyin dengan keimanannya mereka mengakui benar. Qala lalu Rasulullah bersabda lagi, fadzalika min nuqsani aqliha. Maka itu menunjukkan tentang kurangnya akal wanita, sehingga persaksiannya setengah dari laki-laki. Alaysa idza hadat lima lam tusalli wa lam tasum. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bukankah ketika wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Qulna, para wanita pun jawab bala, iya. Ketika wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Lalu kata Rasulullah, fadzalika min nuqsani diniha. Ini adalah apa? Dari kekurangan agama wanita. Ya. Jadi hadis ini didatangkan oleh mu'allif menunjukkan bahwasanya iman itu ada nuqsan, kurang. Ya. Dan kurangnya karena apa? Karena berkurangnya ketaatan. Semakin bertambah ketaatan, bertambahnya iman. Berkurangnya ketaatan berarti berkurangnya iman. Wanita ketika haid tidak sholat, tidak puasa, berarti berkurang agamanya. Seperti itu. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim. Ya. Di antaranya dari sahabat Ibnu Umar, begitu pula Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini beliau rahimahullah taala memberikan kepada kita tambih, ada peringatan di sini. Adilatu ziyadatul iman hiya aidan adilatu nuqsani. Kata beliau, dalil-dalil yang menunjukkan iman itu bertambah itu juga menjadi dalil bahwa iman itu berkurang. Kalau ada ayat menyebutkan iman bertambah, berarti menunjukkan iman itu juga bisa berkurang. Fa innahu qabla yazida kana naqsan. Kenapa? Karena iman itu sebelum bertambah berarti dia kurang. Fa hadhil ayatu adalatu ala ziyadatil iman, mantuquha yadul ala ziyadatil iman. Wa mafhumuha yadul ala nuqsanihi. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah secara mantuk, secara teks menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah, tetapi secara mafhum yang difahami dari ayat itu menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang. Nah, teksnya mengatakan iman bertambah, tetapi mafhumnya berarti bisa berkurang. Kemudian ada faedah. Kata beliau, kullu mu'minin muslimun. Faedah yang beliau sampaikan setelah beliau bahas tentang rukun iman. Ya, kemudian iman itu bertambah berkurang. Beliau mengatakan setiap mukmin itu pasti muslim. Karena sebelumnya kita sebutkan hadis Jibril itu, beliau juga sebutkan ada tingkatan Islam, tingkatan iman, kemudian ihsan. Dan di sini kita ambil faedah, setiap orang mukmin itu pasti muslim. Wala yan'akisu, dan tidak bisa dibalik. Kalau muslim dan belum tentu mukmin. Ya. Ini kaidah yang harus kita pahami. Setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu setiap muslim itu pasti mukmin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu orang Badui. Orang Badui menghadap Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Jadi orang-orang Badui itu kalau dalam tafsir mereka menghadap Nabi SAW, mereka mengatakan keimanan itu dengan perasaan bahwa mereka itu telah memberikan hadiah terbesar kepada Nabi SAW. Padahal keimanan mereka itu manfaatnya untuk siapa kira-kira? Untuk mereka sendiri, bukan untuk Nabi SAW. Lalu Allah SWT perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan oleh Nabi kepada mereka, kalian itu belum beriman. Kalian itu belum beriman, akan tetapi katakanlah kami baru masuk Islam. Ya, baru orang-orang Badui menghadap Nabi mengatakan beriman, jangan. Tapi katakanlah kami Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini
firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 14. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjawab perkataan orang-orang Badui tadi. Yang benar kalian itu belum beriman, akan tetapi kalian itu baru Islam saja. Ini menunjukkan bahasanya kalau Islam Muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin pasti Muslim. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW a'tarahtan ya, wa Sa'dun jalisun. Saya ulang lagi, ini wa Sa'dun maunya haliyah, yang ada kitabnya itu bukan mau ataf. Sesungguhnya Rasulullah SAW dia telah memberi kepada satu kelompok. Jadi ada satu kelompok dibagi-bagi, dikasih harta ghanimah oleh Nabi SAW. Dan saat ada di situ sedang duduk. Fataraka Rasulullah SAW rajulan, lalu Rasulullah SAW meninggalkan ada seorang laki-laki, tidak dibagi, tidak dikasih. Huwa ajabuhum ilayya, kata Sa'ad, padahal orang itu yang sebenarnya aku memiliki takjub atau kekaguman kepada orang itu. Ini orang baik, orang soleh, orang mukmin yang saya kenal keimanannya, maksudnya taat, soleh dan seterusnya. Tapi kok nggak dikasih sama Nabi? Yang lainnya dikasih, nggak dikasih. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, malaka an fulan. Ya Rasulullah, ada apa dengan si fulan itu? Kalau kita artikan secara bahasa sulit ya. Artinya saat sini penasaran, kok yang si fulan ini nggak dikasih? Ada apa? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Kita lihat saat mengatakan demi Allah, sesungguhnya aku melihat dia itu mukmin. Saat mengatakan demi Allah, aku melihat dia itu seorang mukmin, karena secara zahir dia orang yang baik. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata, au musliman, atau dia muslim. Jangan mengatakan mukmin dulu. Kata Rasulullah apa? Au muslim, atau seorang muslim. Fasakata qalilan, fasakatu qalilan, lalu aku pun diam sejenak. Aku mikir. Kata Sa'ad, "Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu." Kemudian tetap ghalabani itu maksudnya mendominasi dalam pikiranku bahwasanya dia itu memang benar-benar mukmin. Fa'udtu lima qalati, maka aku pun mengulang perkataanku. Aku berkata lagi, "Mana ka'an fulan?" Ya Rasulullah, kenapa si fulan itu? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah, sesungguhnya aku melihat dia itu seorang mukmin. Lalu Rasulullah SAW mengulang lagi, awal muslim, atau dia seorang muslim. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati, maka tetap masih berulang lagi mendominasi dalam apa yang aku ketahui. Jadi yang mendominasi dalam pikirannya tentang orang itu bahasanya dia adalah orang mukmin. Akhirnya aku pun mengulang perkataanku tadi, dan Rasulullah SAW pun mengulang. Wa'ada Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian setelah Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'du, inni la'ati rajula wa ghairahu ahabbu ilayya minhu. Hafal? Salah. Ya Sa'du wa Sa'ad, inni, sesungguhnya aku la'ati rajula, sungguh aku telah memberi kepada seorang laki-laki, wa ghairuhu ahabbu ilayya. Wawunya di sini, wawunya wawu haliyah, bukan mu'ataf. Dan selainnya, ada orang selain itu lebih aku sukai daripada orang itu. Ada orang aku kasih, yang ini enggak. Padahal orang yang enggak tak kasih itu orang yang lebih aku sukai. Kenapa enggak dikasih? Khasyata ayaqubahu finnar. Karena aku khawatir nanti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu beliau orang yang menasihati umatnya, menginginkan kebaikan kepada umat ini. Seorang murabbi, seorang pendidik yang luar biasa. Ya. Terkadang beliau sengaja memberi kepada seseorang karena beliau lihat
apa yang masalah bagi dirinya, karena dia ketika diberi akan menguatkan imannya misalnya. Rasulullah kasih, tetapi si fulan ini yang sudah kuat imannya, ketika diberi nanti akan khawatir rusak imannya, beliau tidak memberi. Ya. Maka ketika seorang murid melihat gurunya melakukan sesuatu yang aneh menurut dia tidak seuzon. Dia tidak seuzon kepada gurunya, tetapi dia mencari tahu alasan atau hikmah kenapa gurunya bersikap demikian. Dan itu hendaknya seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Dia tidak langsung seuzon kepada gurunya kenapa guru saya demikian, tetapi dia tanyakan kenapa kok tadi guru demikian, ustaz demikian, syekh demikian. Barangkali dia melakukan itu karena ada maslahat yang kita tidak ketahui. Nah, akan tetapi pada dimana azza Allah wa yakum, hadis ini kita ulang lagi menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu pasti muslim dan tidak pasti orang muslim itu adalah seorang mukmin. Nah, selanjutnya di sini ada faedah yang lain. Al-Islam wal iman, ini faedah yang harus kita ketahui ikhwan iman. Islam dan iman idza ijtama'a iftaraqa. Ketika keduanya itu berkumpul, maka keduanya ini berpisah atau berbeda. Islam itu berbeda, iman itu berbeda. Kalau disebutkan secara berkumpul. Wa idza iftaraqa, ketika keduanya terpisah, penyebutan hanya iman saja atau hanya Islam saja. Ijtama'a, maka maknanya itu bergabung. Islam ya iman, iman ya Islam. Misalnya dalam hadis innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Apakah yang dimaksud? Berarti yang imannya lemah? Bukan, gitu. Enggak ya. Jadi maksud dari sini adalah berkumpul antara Islam dan iman. Seluruh kaum muslimin adalah ikhwah. Seperti itu ikhwah. Ya. Atau misalnya Rasul bersabda innamal mu'minun kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Orang mukmin itu bagikan bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini bukan hanya orang mukmin yang kuat imannya saja, tetapi juga masuk ke dalamnya apa? Seluruh kaum muslimin secara umum. Ya. Ini diantara yang hendak beliau sampaikan kepada kita. Maksudnya kata beliau, idza dzukira Islam wahdah dakhala ma'al iman. Ketika disebutkan Islam saja, berarti masuk ke dalamnya adalah iman. Wa idza dzukira iman wahdah dakhala ma'al Islam. Ketika hanya disebutkan iman saja, berarti masuk ke dalamnya adalah Islam. Wa idza dzukira ma'an, ketika kedua-duanya disebutkan bersamaan, yufassaru Islamu bil a'mali dhahirah. Berarti ditafsirkan Islam itu amalan-amalan yang nampak. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya Jibril, Islam itu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, amalan zahir. Ketika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, berarti Islam itu tafsirnya adalah amalan zahir. Atau diistilahkan oleh Syekh Utsaimin, Islam itu terbagi antara apa? Akidah dan syariat. Islam itu apa? Akidah dan syariat. Islam itu isinya akidah dan syariat. Akidah itu maksudnya iman, syariat itu maksudnya adalah Islam. Jadi kalau disebutkan Islam saja, maknanya adalah amalan zahir. Kalau disebutkan iman saja, yufassaru imanu bi a'malil qalbi. Berarti ditafsirkan iman itu adalah amalan-amalan hati. Nah, dan beliau menyarankan kita untuk merujuk kepada kitab Al-Iman milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ketiga. Al-mu'minuna qisman. Orang mukmin itu ada dua bagian. Kita enggak bahas muslim ya, mukminnya. Yang pertama adalah sabiqun. Orang mukmin yang sabiqun, yang mereka bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Hum al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan iman yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, orang mukmin yang dia akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan. Wahum al-abrar, mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, yang mereka melaksanakan perintah Allah SWT, meninggalkan larangan-larangannya. Nah, lanjut ya, Pak. Cukup. Baik. Alhamdulillah. Ya.
Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selain menambahkan pengetahuan terhadap sebagian dari ilmu agama khususnya terkait dengan akidah, semoga menambahkan juga iman kita atau menguatkan akidah kita yang di atas Alkitab dan Sunnah ini, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga amalan batin kita berupa akidah yang sahih itu tercatat menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berfirman, di hari tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, maksudnya dengan akidah yang salimah. Meskipun tidak bercapek-capek dengan melakukan amaliyah, hanya dengan keimanan di dalam hatinya, akan tetapi ini ternyata bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.